Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman? Insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa mendapatkan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita ya tanpa kurang sedikit apapun. Baik, pada kesempatan kali ini ya kita akan sedikit membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana mungkin ini sudah kita dengar dari berbagai macam sumber ya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview kembali poin-poin penting kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, bersama saya Syahrul Mubarak, langsung saja. Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 12 April ya, ketika itu tanggal 12 April tahun 570 Masehi. Nah, tahun kelahiran Nabi Muhammad juga disebut tahun gajah. Ya. Mengapa disebut tahun gajah? Karena ketika itu Raja Habasyah ketika itu bernama Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi Abraha ketika itu membawa pasukan bergajahnya menuju Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Namun di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala mengutus burung-burung ababil ya, yang mana burung-burung ababil ini melempari pasukan bergajah tersebut dengan batu-batu sehingga menjadikan para pasukan bergajah tersebut seperti daun ya, seperti daun yang dimakan ulat. Nah, akhirnya Allah mengabadikan kisah tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Lahir dalam keadaan yatim. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini, kondisi ketika itu ayahnya sudah meninggal, sehingga beliau Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Selanjutnya masa kecil Nabi Muhammad SAW, ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, merupakan seorang pemuka Quraisy, ya. Namun ketika beliau Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan ibunya, ya, ayahnya Abdullah sudah meninggal. Akhirnya ketika beliau lahir, kondisi beliau sudah dalam keadaan yatim. Lalu ibunya bernama Aminah binti Wahab, ya, yang mana ibunya ini meninggal ketika umur Nabi Muhammad SAW genap 6 tahun. Akhirnya ketika 6 tahun, kondisi Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim, ditinggal oleh ayahnya, dan piatu ditinggal oleh ibunya. Kemudian diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, jadi ketika itu di Mekah punya kebiasaan ya. Jadi apa? Di sana ketika seseorang baru melahirkan, maka anaknya ini akan diberikan kepada orang-orang pinggiran untuk disusui, atau orang-orang desa di sekitar Mekah untuk disusui. Nah, ketika itu ya, yang dipilih adalah seorang wanita bernama Halimah As-Sa'diyah untuk menyusui Nabi Muhammad SAW sampai beliau berumur 4 tahun. Setelah itu beliau dikembalikan kepada ibunya Aminah binti Wahab. Lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah ibunya meninggal ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun, ya, akhirnya kakeknya ketika itu ya, bernama Abdul Muthalib mengasuh Nabi Muhammad SAW sampai kurang lebih 2 atau sampai 3 tahun. Namun ketika beliau berumur, Nabi Muhammad ini berumur 9 tahun, akhirnya kakeknya pun Abdul Muthalib meninggal, sehingga di umur 9 tahun Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib, yang mana pamannya mengasuh Nabi Muhammad SAW sampai beliau beranjak dewasa. Ya, mungkin itu merupakan sedikit ya terkait poin-poin penting ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.